berita yang sayangnya berita-berita ini memblow up bahwa Pak Muhammad KC ini kabur. Nah, inilah yang merupakan fitnah yang sangat keji, saya katakan. Jangan kan Pak Muhammad KC ya, Pak Yusuf. Nabi Muhammad sendiri ketika terjadi gangguan yang begitu hebat di Mekah, Nabi Muhammad juga mencontohkan ketika diri beliau, kondisi beliau sedang diancam, diteror, beliau juga melakukan pindah-pindah. Kemudian kalau ada masalah bahwa Nabi Muhammad itu dikerubungi oleh jin begitu kan, kemudian ada dikelilingi dengan pendusta, memang ada dalilnya kok. Dalam hadis riwayat Baihaqi, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, bahkan ada surat Al-Jin di Quran itu, jin. Ya jadi kita penistaannya gitu, di mana letak mencemarkan nama baik agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Baru-baru ini beberapa kabar itu saya dapat dari WA dan saya menontonnya. Saya terkejut sekali, itu ada seorang ustadz itu yang bernama Miftah, itu Pak Miftah, itu bukan Gus Miftah ya, tapi ini disebut Ustadz Miftah, diundang ke channelnya Manuk Bulu, channel yang selalu ingin menjatuhkan Islam. Di sana mereka berkumpul memang untuk mengajak orang-orang untuk masuk Kristen. Di sana banyak kesaksian-kesaksian para murtadin, yaitu tujuannya apa? Ya tujuannya untuk melemahkan Islam supaya sinar Islam ini meredup. Coba lihat sih ya, di channel-channel Manuk Bulu itu luar biasa peran mereka untuk menarik orang-orang Islam untuk menjadi Kristen. Dan di sana memang diberi kesaksian, jadi mereka diberi tempat untuk bersaksi, menyaksikan dirinya bagaimana kisahnya dia dari Islam mau masuk Kristen. Dan bisa-bisanya ini ada ustadz yang bernama Miftah ini, bahkan dengan terus terang dia membela MKC. Dengan ucapan salam sadarnya itu dia mengatakan ini ada misi khusus dan ini harus didukung dan sebagainya. Dia apa tidak pernah melihat ya, apa Bapak ini tidak pernah melihat channel-channelnya Muhammad KC, bagaimana dia itu selalu menghina-hina Allah dan menghina Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya Bapak malah mendukung, dan Bapak malah mendukung tuduhan MKC ini bahwa kitab kuning itu adalah kitab yang membuat orang Islam berbuat radikal. Ingat loh Pak, kitab kuning ini masih dibaca oleh orang-orang Nahdiyin di karangan para di pondok-pondok pesantren. Bapak cuma asumsi, tidak menyebutkan ayatnya di mana dan kitab kuning yang apa yang menyebutkan bahwa Bapak menuduh kitab kuning itu memang sumbernya umat Islam berbuat radikal. Dan aneh Bapak ini kok mendukung MKC itu dengan salam sadarnya itu. MKC membuat salam sadar itu supaya orang-orang Islam itu sadar kalau dia ditipu oleh Nabi Muhammad, ditipu oleh Allah. Dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu menerima bisikan-bisikan itu bukan dari Tuhan tetapi dari jin. Coba Bapak lihat channel-channelnya MKC ya, mungkin Bapak tidak pernah melihat sih ya. Di sana bahkan terus terang bahwa dia mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dituduhkan oleh MKC itu sebagai jin. Apa Bapak tega Allah dituduh sebagai jin dan Bapak mendukung MKC dengan salam sadarnya itu loh? Kok bisanya Anda diundang di channelnya Manuk Bulu dan Anda malah mendukung mereka gitu loh. Saya sih nggak heran ya, memang ditangkapnya
MKC dan juga ditangkapnya Ustadz Yahya Waloni, memang di kalangan muslim pun banyak yang mengecam, bahkan tidak mendukung tindakan dari Pak Yahya Waloni. Bahkan banyak channel-channel muslim, Anda sudah tahu sendiri siapa saja yang malah bersorak-sorak ditangkapnya Ustadz Yahya Waloni. Bahkan dia membuat sebuah konten di YouTube-nya mengatakan dengan terus terang dia sangat bergembira dengan ditangkapnya Ustadz Yahya Waloni. Itu orang Islam loh. Berarti orang Islam sendiri memang terpecah di sini, memang mendukung sekali kalau Ustadz Yahya Waloni ini ditangkap. Ingat saudaraku ya, Ustadz Yahya Waloni dan juga Ustadz Abdul Somad juga saat ini mereka incar untuk dilaporkan juga. Ini ada perbedaan ya, memang perbedaannya sangat nyata sekali, bahwa si MKC itu memang dia membuat channel khusus untuk menjelek-jelekan Islam, menghina-hina. Coba Anda lihat lagi video-videonya sebelum dihapus oleh mereka. Menghina-hina, mereka tertawa-tawa, mereka menampilkan hadis-hadis yang lucu-lucu ditertawakan, menampilkan Al-Quran dengan tafsiran dia sendiri. Saat Nabi Muhammad sholat dikerubungi jin pun itu dituduhkan bahwa Nabi Muhammad berkawan dengan jin. Apa nggak gila gitu? Dan Anda mendukung tuduhan itu, kan aneh gitu Pak Ustadz Miftah ini ya. Saya sangat sedih lihat Anda komen di channelnya Manuk Bulu itu kayak gitu. Manuk Bulu ini pernah menfitnah Bapak Menahem Ali juga. Waktu Bapak Menahem Ali berkhotbah tentang tuduhan bahwa Bunda Maria itu dihamili oleh tentara Pantera, itu bukan tuduhan dari Al-Quran. Justru Bapak Menahem Ali itu menjelaskan antara perbedaan tuduhan yang diklarifikasi di kitab Al-Quran bahwa Bunda Maria itu perawan suci, dengan kitabnya orang Yahudi Talmud yang menuduh Bunda Maria berzina dengan Pantera, itu kitab Talmudnya Yahudi. Dan Bapak Manubulu itu nggak ngerti soal ini, nggak ngerti Ibrani, nggak ngerti kitab Talmud. Dia menuduh pakar Ibrani, ini dokter ini Pak Menahem Ali, ini pakar bahasa Semit, beberapa kali belajar di sana, bolak-balik ke Timur Tengah. Bahkan buku-bukunya saya lihat sendiri di rumah itu banyak sekali bahasa-bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris. Beliau sangat mengerti sekali soal ini, tetapi sama Manuk Bulu itu dipetik, dipotong, seakan-akan Bapak Menahem Ali mengatakan bahwa Bunda Maria dihamili oleh tentara Pantera. Kan akhirnya menjadi fitnah ini. Jadi seakan-akan Bapak Menahem ini sekarang dihujat orang Islam sendiri, diolok-olok. Jadi seakan-akan Bapak Menahem Ali menuduh Bunda Maria itu berzina. Padahal Bapak Menahem Ali waktu di video fullnya itu menceritakan perbedaan. Al-Quran sudah merevisi, mengoreksi kesalahan ini, bahwa Bunda Maria itu betul-betul orang suci. Dan ini Al-Quran yang menjelaskan. Kan nggak mungkin ada ustadz dari Muslim menuduh Bunda Maria itu berzina. Yang menuduh Bunda Maria berzina dengan Pantera itu adalah kitabnya orang Yahudi, namanya Talmud, bukan Tanakh ya. Mungkin Pak Manubulu nggak ngerti lagi perbedaan Tanakh dengan Talmud itu. Dan mungkin Bapak Manubulu bisa belajar ke Bapak Bambang Nursena itu. Bambang Nursena aja tahu itu Talmud yang menuduh Bunda Maria diselingkuhi. Itu tuduhan-tuduhan orang Yahudi, sampai hari ini orang Yahudi menuduh seperti itu. Itu Manubulu itu yang menfitnah, dipotong videonya, disebarkan, bahkan dimuat lagi di channelnya kemarin itu. Banyak akhirnya di potongan-potongan dari Manubulu itu diambil oleh channel-channel lain, disebarkan, sehingga orang-orang Muslim menuduh Bapak Menahem ini nggak salah lah gitu.
Fitnah itu, fitnah. Dan ini dilakukan oleh Manuk Bulu itu, dan sekarang Anda dukung ini channelnya Manuk Bulu, Anda bahkan hadir di channelnya, bahkan ikut mendukung dan membela si MKC. Anda tidak tahu waktu MKC ditangkap itu dia melarikan diri ke sawah di malam hari, akhirnya ditangkap polisi di sana. Anda mengatakan itu fitnah, MKC tidak lari. Bahkan Anda menyamakan MKC dengan Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad berhijrah. Konyol sekali tuh. Jadi Anda menyamakan hijrahnya Nabi Muhammad dengan tingkah polanya MKC yang kucul kayak gitu itu. Nggak level. MKC kok disamakan dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikejar-kejar itu satu bangsa itu, satu Mekah itu, semua dibunuh, bahkan sahabat-sahabatnya disiksa. Luar biasa itu, tindakan fisiknya itu luar biasa banyak. Dan Nabi Muhammad disuruh Allah berhijrah, dan Anda menyamakan hijrahnya Nabi Muhammad dengan kaburnya MKC ke sawah-sawah itu, dan Anda membelanya. Saya nggak habis pikir ini Ustadz Miftah ini. Mungkin Anda perlu tabayun lagi dengan persoalan ini. Anda perlu lagi melihat channelnya channelnya MKP itu, MKC itu, isinya kayak apa itu? Semuanya menghina Nabi, menghina Allah, dan mereka tertawa-tawa di sana. Salam sadar itu untuk menyadarkan orang-orang Islam supaya tobat masuk Kristen, dan Anda membela salam ini. Mungkin Anda perlu lihat video-videonya sebelum dihapus itu. Katanya Menko mau hapus, tapi sampai sekarang video-video MKC juga nggak dihapus. Channelnya MKC juga masih ada, dan mereka saat ini juga masih live dengan gabungan dari channel-channelnya Manuk Bulu, Pavel dan sebagainya itu. Sangat sedih saya lihat Anda bicara seperti itu di channelnya siapa itu, Manuk Bulu. Ya, semoga Anda bisa melihat dengan jernih permasalahan ini, dan Anda tidak membabi buta membela orang yang salah. Muhammad KC itu sudah salah menghina. Saya bahkan kemarin sudah posting itu, ucapan dia yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jin, itu ada ucapannya itu. Terus orang yang menuduh Allah itu sebagai jin itu yang Anda bela. Ya, saya masih menghormati Anda Ustadz, tapi tolonglah jangan membabi buta dalam membela orang-orang yang salah. Ya, semoga Anda sadar, dan coba pesan saya, Bapak sebelum membela MKC coba lihat video-video dia yang masih ada itu sampai sekarang, supaya Anda tahu bagaimana isinya. Polisi menangkap pun tidak ngawur ya. Polisi sudah mempunyai data, dan itu yang Anda bela. Biar nanti di pengadilan dibuktikan. Ini ada Ustadz Yahya Waluni juga ditangkap, nanti di pengadilan sama-sama dibuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Pada teman-temanku yang sudah mu'alaf, bertahan dengan iman Anda. Yang belum mu'alaf, saya serukan Anda mu'alaf masuk Islam. Jangan hiraukan tuduhan-tuduhan miring soal Islam. Islam tetap agama yang benar, dan tidak ada agama yang benar selain Islam. Demikian dari saya, salam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.